Tokoh filsuf dan pemikir politik John Stuart Mill pernah berkata, "Silencing one voice is robbing humanity of truth." Membungkam satu suara sama saja dengan merampas kebenaran dari umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati jajaran panitia, serta saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Perkenalkan, saya Aprilia Ega Damayanti, delegasi dari Madrasah Aliyah Negeri Sumeneb yang akan membawakan orasi pada hari ini dengan judul "Suara Anak Muda Bukan Hiasan, Tetapi Kami Penentu Arah Perubahan". Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini izinkan saya memulai dengan pertanyaan sederhana. Apakah suara kami hanya dibutuhkan saat ramai, lalu dilupakan saat keputusan diambil? Hadirin yang saya hormati, hari ini saya tidak berdiri hanya sebagai pelajar. Saya berdiri sebagai representasi anak muda yang sering didengar namun jarang benar-benar diperhitungkan. Benazir Bhutto mengatakan, "Resilience in the face of political risks. She demonstrates that the participation of youth is an absolute prerequisite for an inclusive democracy." Artinya, keteguhan dalam menghadapi resiko politik adalah dengan menunjukkan partisipasi pemuda sebagai syarat mutlak bagi demokrasi yang inklusif. Demokrasi yang sehat bukan hanya tentang banyaknya suara, tetapi tentang bagaimana suara itu dihargai dan digunakan. Jika anak muda hanya diberi kesempatan berbicara tanpa diberi ruang untuk berperan, maka itu bukan partisipasi, itu hanya formalitas, dan disinilah masalahnya. Suara anak muda sering dianggap terlalu emosional, kurang pengalaman, bahkan belum waktunya untuk ikut menentukan. Padahal sejarah telah membuktikan perubahan besar tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari keberanian. Dan keberanian itu sering datang dari anak muda. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, demokrasi yang tidak melibatkan anak muda secara nyata adalah demokrasi yang sedang berjalan tanpa arah yang jelas. Sudah cukup anak muda dijadikan simbol, saatnya perubahan nyata dilakukan. Hannah Arendt dari Jerman Amerika, seorang pemikir politik abad ke-20 yang sangat vokal memberikan solusi, mengatakan, "Liberty is only possible when your voice have the courage to appear in the public square, participate in dialogue, and take collective action with other," yang memberi arti bahwa kebebasan akan ada jika suara muda muncul di ruang publik, berdiskusi, dan bekerja sama dengan pemikiran kritis, kolaboratif. Ada 3 langkah yang tidak bisa ditunda. Pertama, libatkan anak muda dalam pengambilan keputusan, bukan hanya diskusi. Jika suara kami hanya berhenti di forum, maka itu bukan partisipasi, itu hanya formalitas yang diperhalus. Kedua, beri ruang yang setara untuk gagasan kami diuji dan dipertimbangkan. Jangan nilai dari usia, tetapi nilai dari isi. Karena ini besar tidak pernah menunggu seseorang menjadi tua. Ketiga, anak muda harus berhenti hanya menjadi penonton. Kami harus hadir dengan pemikiran yang kuat, data yang jelas, dan keberanian untuk bertanggung jawab. Karena bersuara saja tidak cukup. Kami harus bersuara dengan makna. Ini bukan tentang diberi kesempatan, tetapi tentang mengambil peran yang memang seharusnya kami miliki. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air,
Jika ada bangsa yang kuat karena sistemnya, jika ada negara yang maju karena teknologinya, dan jika ada peradaban yang besar karena kekuasaannya, maka biarlah bangsa ini melangkah maju dengan kompas peradaban sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Petunjuk ini memberikan kesempatan anak mudanya dalam menentukan arah, bukan sekedar hadir dalam demokrasi, tetapi tumbuh dan menghidupkannya. Bukan sekedar berbicara, tetapi memberi makna pada setiap suara. Hadirin yang saya hormati, demokrasi bukan hanya tentang suara yang terdengar, tetapi tentang suara yang menentukan arah. Kami hadir, namun belum sepenuhnya dipercaya. Kami bersuara, namun belum sepenuhnya dianggap. Padahal perubahan tidak lahir dari mereka yang diam, melainkan dari mereka yang berani mengambil peran. Dan hari ini, anak muda tidak lagi berdiri di pinggir. Kami melangkah ke depan, kami membawa gagasan, kami membawa harapan, dan kami membawa arah. Jean-Jacques Rousseau dari Prancis, filsuf yang pemikirannya menjadi bahan bakar utama revolusi Prancis, mengatakan the social contract general will, di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan suara pemuda adalah penentu arah perubahan. Karena kami bukan generasi yang menunggu masa depan, kami adalah generasi yang sedang menentukannya. Dan di tangan kamilah arah perubahan bangsa ini ditetapkan. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.